Halo, selamat jumpa lagi di channel saya kaki5.com. Saat ini kita akan mereview sebuah jam tangan yang diperuntukkan khusus untuk umat muslim dengan beberapa fitur yang memang khusus untuk umat muslim ya. Nah, jam tangan ini sendiri bodinya dari stainless ya, dengan beberapa pilihan warna, ada warna hitam, ada warna silver, dan ada warna emas. Kebetulan yang kita review ini berwarna hitam. Cukup maco, gagah ya bentuknya. Kemudian pilihan dialnya ada yang putih, ada yang hitam. Maksud hitam di sini latar belakangnya dan ininya dialnya untuk angka-angkanya berwarna putih ya. Oke, jam tangan muslim ini mempunyai fitur ya yang sangat spesifik ya, diantaranya di sini adalah untuk penanggalan hijriyah ya, mempunyai fitur penanggalan hijriyah. Ini contohnya. Di sini kita bisa lihat ini 6 Muharram ya, ininya apa namanya? Tanggalnya ya, itu 6 Muharram. Kemudian di sini juga ada fitur yang paling utama adalah fitur azan 5 waktu ya. Di sini menunjukkan jam 8 pagi lebih 8 menit ya, dengan penanggalannya 6 Muharram, dan di sini ada 11.52. Nah, 11.52 ini adalah waktu sholat zuhur. Artinya waktu sholat zuhur yang ditampilkan di sini adalah waktu sholat zuhur next yang akan datang dari waktu ya hari ini ya, waktu saat ini. Ya, karena saat ini jam 8 berarti jadwal sholat terdekat ya. Berarti sholat zuhur, jadwal sholat terdekatnya adalah sholat zuhur, dan dia menunjukkan jam 11.52. Lalu selain itu fiturnya apa saja? Ini ada waktu untuk kalender nasional ya. Di sana tertulis tuh Agustus ya. Nah, Agustus. Di menu yang pertama, tombol menu ya, sebelah sini. Ini adalah tombol menu untuk fitur-fiturnya. Jadi di sini tertulis 25 Agustus 2020. Kalau yang tadi tanggalnya tanggal Muharram ya, 6 Muharram. Kalau yang ini yang defaultnya di depannya 6 Muharram, dan itu bisa disetting apakah mau penanggalan nasional atau mau penanggalan hijriyah yang ditampilkan di depan. Oke. Ini Agustus, 25 Agustus 2020, 08 bulan 8. Nah, ini adalah waktu ya. Waktu menuju sholat zuhur. Artinya ketika saat ini jam 8 dan sholat zuhur itu jam 11.52, maka di sini menunjukkan 3 jam 42 menit yang akan datang sebelum sholat zuhur. Kemudian ada fitur ini adalah waktu sholat asar. Dia menunjukkan 15.13 ya, untuk sholat asar 15.13, jam 15.13. Kemudian tadi asar, maghrib 17.52 ya, kita menunjukkan jam 17.52 waktu sholat maghribnya. Kemudian isya 19.01, fajar ya 04.36, ini waktu sholat subuh, dan ini syuruk jam 5.50 ya, ininya waktunya. Nah, ini zuhur jam 11.52, kembali lagi ke siklus semula. Masih di tombol menu. Di sini ada satu menu yang luar biasa, yaitu kompas ya. Jadi kalau kita mau misalkan di satu wilayah, setelah kita setting, ini bisa menunjukkan arah kiblat. Ini sebagai salah satu contoh. Oke. Ya. Nah, dia mendeteksi arah kiblat. Nah, ini menunjukkan arah kiblat. Tanda panah ini menunjukkan arah kiblat. Nah, ini. Oke. Jadi ini luar biasa ya. Jam tangan ini memang khusus untuk umat muslim. Jadi fitur-fiturnya ada mengingatkan waktu adzan tadi, dan ada juga untuk menunjukkan arah kiblat ya. Ini betul sekali bahwa di posisi rumah saya di sini, bahwa arah kiblat sesuai dengan tanda panah yang ditunjukkan oleh jam tangan ini. Oke, selanjutnya.
Kita eksplorasi menunya tadi. Ini waktu menuju sholat terdekat zuhur tadi. Kemudian ini jadwal sholat asar, maghrib, isya, fajar ya. Kemudian syuruk ya. Kemudian kembali lagi ke zuhur. Ini tadi menu kiblat ya. Nah, ini adalah menu pengaturan waktu apabila akan disesuaikan. Kemudian ini pengaturan detik. Kemudian ini ada city selection. Artinya di sini kita memilih kota tempat kita berada. Ya, ini akan secara otomatis men-setting waktu sholat ya. Karena dengan ditentukannya ini ya, dengan ditentukannya city selection ya tadi ya. Sorry, kembali dulu, saya ulangi ya. Nah, ini dari awal, tampilan awal. Setelah tampilan awal tadi defaultnya Hijriyah. Kemudian di sini adalah tampilan tanggal nasional. Tuesday, Agustus ya, 2508 ya, 2020. Ini waktu menuju sholat zuhur. Ini jadwal sholat asar, maghrib, isya, fajar ya, subuh maksudnya, syuruk, kemudian zuhur. Kiblat tadi menu kiblat ya, kita tinggal pijit aja ini, dia mendeteksi secara otomatis. Nah, oke, ya, menunjukkan arah kiblat. Wah, luar biasa sekali. Kemudian ya, ini untuk men-setting waktu apabila perlu disesuaikan, settingan detik. Nah, ini tadi saya katakan city selection. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita sudah punya pilihan ya, Indonesia, dan kotanya kota Bandung ya. Gitu. Jadi sudah ada kotanya di sini. Oke. Di save. Nah, dengan di save-nya city ya, settingan kota, maka secara otomatis waktu sholat akan menyesuaikan sesuai dengan posisi geografis kota yang kita tentukan tersebut. Untuk menu bahasa ada menu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kita pilih yang bahasa Inggris. Karena kalau yang bahasa Arab takutnya nanti agak kesulitan eksplorasi menunya ya. Kemudian di sini ada menu kalender. Nah, kalendernya ini ada yang ditunjukkan tadi di depan ya, di display depan, di dial depan. Defaultnya mau kalender Hijriyah atau mau kalender nasional ya. Kemudian ini ada time display. Ada pilihan-pilihan dalam menentukan waktu, apakah dia format 24 jam atau format 12 jam IMPM ya. Kemudian di sini ada azan display ya, itu juga untuk menunjukkan pilihan-pilihan penampilan waktu azan. Kemudian di sini ada takwim. Takwim ini semacam penanggalan juga. Di sini ada pilihannya, ada Muslim, ada Isna, ada Hanafi, ada Egypt ya. Atau kita fixkan 130. Ini juga ada Ummul Qura. Dan secara default saya memilih Muslim LG ya. Oke, jadi save. Kemudian menu yang lain adalah azan safety. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyesuaikan waktu azan di suatu wilayah tertentu. Misalkan di Bandungnya kita tinggal di daerah Cileunyi ya, sehingga mungkin ada beda 1 sampai 2 menit ya, sampai 5 menit gitu perbedaan dengan waktu-waktu yang lain. Nah, di sini disesuaikan ya. Kemudian di sini ada DST selection. Kemudian ini alarm ya. Alarm ini alarm umum ya. Saya set misalkan jam 3 subuh lebih 45 menit. Nah, ini ada stopwatch, sebuah menu stopwatch. Ini ada volume. Nah, ini menu volume, itu bisa kita setting menunya. Itu kalau 0 berarti off gitu ya. Oke, kalau 1 berarti dia nyala ya gitu ya. Oke. Itu contohnya. Kemudian di sini ada penanda Al-Qur'an ya. Nah, penanda Al-Qur'an apabila kita sedang membaca Al-Qur'an, sebagai contoh di sini surat Al-Fatihah misalkan gitu ya. Nah, kita bisa
dikasih tanda di sini. Misalkan kita sudah membaca Al-Qur'an sampai ayat 7, nah di sini kita Al-Fatihah, surat Al-Fatihah gitu kan. Ayatnya ayat berapa nih? Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sorry. Ini kan tadi Al-Fatihah, kalau ke belakang ya. Nah, ini masih Al-Fatihah. Jadi kalau misalkan kita sudah 7 ayat, nanti masuk ke sini ke surat Al-Baqarah. Ini sudah rubah ya, surat Al-Baqarah tulisan Arabnya. Misalkan kita sudah membaca sampai ayat ke berapa nih? Ayat ke-6. Nah, misalkan itu salah satu fungsi tambahannya. Oke, selanjutnya menu selanjutnya shortcut. Nah, ini adalah kapasitas baterai. Jadi dia masih 3 volt ya, jadi masih full gitu ya kapasitas baterainya. Oke. Kemudian kembali ke kondisi semula. Ini display semula menunjukkan jam 8, 18 menit, 33 detik, 35 detik ya. Kemudian untuk waktu ini yang di bawah adalah waktu sholat zuhur ya, 11.52, dan ini 6 Muharram, ini penanggalan hijriyahnya ya gitu ya. Penanggalan hijriyahnya. Demikian review jam ini. Anda bisa mendapatkannya di kaki5.com, tentu saja dengan harga yang bersaing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.